Terima kasih. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini adalah hari terakhir buat seri di kaki Yesus. Dan nanti kita akan simpulkan dan pelajari poin-poin yang kita pelajari dari hari Senin yang lalu. Apa yang kita harus lakukan di kaki Yesus. Oke, kita lanjut untuk bagian yang terakhir. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengar sabda-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat untuk dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kiranya juga Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, bahkan memberikan kami kuasa untuk bisa hidup benar dan selalu ingat untuk datang ke kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya. Terima kasih ya Tuhan atas perkataan Tuhan yang Tuhan akan titipkan melalui hamba-Mu ini untuk disampaikan kepada saudara-saudara hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bagian yang ketujuh atau pertemuan Maria yang ketujuh dengan Yesus adalah di kaki Yesus saat bersuka. Nah, pertemuan yang ketujuh ini saya ambil dari kisah kebangkitan Yesus, yaitu dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Nah, ada beberapa catatan kalau di Yohanes dicatat bahwa maafin. Maaf. Di dalam kitab Yohanes dicatat bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil kubur. Kering tenggorokannya nih. Oke. Jadi Yohanes mencatat bahwa pagi-pagi benar di hari Minggu, Maria Magdalena sudah pergi ke kubur dan melihat bahwa batu telah diambil di kubur itu. Kitab Markus mencatat hal yang lain. Di Markus dicatat bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, dari 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa boleh dikatakan bahwa orang pertama yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu adalah Maria Magdalena. Bahkan di dalam Yohanes 20 ayat 11 dikatakan bahwa tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Wah, kalau saya rasa mungkin malah sepanjang sejak Yesus disalibkan ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa tidur pada waktu itu ya. Dia tidak bisa tidur sejak Yesus itu mati disalib karena dia menunggui kubur Yesus. Hanya dia pulang karena hari Sabat. Jadi saudara, dia betul-betul merasa kedukaan yang luar biasa ketika dia datang ke kubur pada pagi-pagi benar di hari pertama itu. Di Yohanes 20 ayat 13 dikatakan begini, waktu Maria sampai di kubur, ada malaikat-malaikat. Mungkin pada waktu itu Maria tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Malaikat-malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Wah,
perhatikan jawaban dari Maria ini. Dia datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar, dan di situ dia lihat bahwa jenazahnya Yesus, mayatnya Yesus ini sudah tidak ada. Dan ketika ada yang tanya, "Ibu, kenapa kau menangis?" Maka dia menjawab, "Tuhanku sudah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Perhatikan ketika Maria mengatakan Tuhanku. Saudara, seringkali saya sangat kagum terhadap ungkapan Tuhanku ini oleh Maria. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang jauh di atas sana, di atas sorga. Allah yang perkasa, besar, maha mulia, tapi di sorga, di sana. Tidak ada hubungan pribadi kita dengan dia. Mungkin ini adalah Tuhan atas seluruh umat manusia, Tuhan atas orang-orang benar, Tuhan atas orang-orang percaya. Tetapi kapankah kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhanku? Tuhan milik kita secara pribadi. Tuhan yang memiliki hubungan pribadi yang erat dengan kita. Saya pikir ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa buat kita. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan saya, Tuhanku. Sesudah berkata demikian, Maria ini menoleh ke belakang dan dia lihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus, saya berpikir kenapa dia tidak tahu? Mungkin pada waktu dia melihat Yesus atau bertemu Yesus, mungkin matanya itu udah enggak udah kelamaan nangis kali ya. Udah bengkak matanya sehingga menghalangi pandangannya sehingga dia tidak bisa mengenali Yesus ya. Atau mungkin juga memang tidak ditentukan baginya untuk langsung mengenali Yesus pada saat itu. Tapi dia kemudian dia kemudian di situ berkata, dia kemudian di situ melihat bahwa ada seseorang di situ. Nah, Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara, ketika ada banyak kali di mana di Alkitab Yesus bertanya, Tuhan bertanya. Saudara, ketika Tuhan bertanya kepada kita, bukan karena Tuhan itu tidak tahu, tapi Tuhan ingin kita menyampaikan suatu penegasan apa yang kita mau lakukan, atau seperti Maria ini. Ketika Yesus bertanya, "Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Bukannya Yesus tidak tahu bahwa sebenarnya Maria ini mencari Yesus, tetapi itu disampaikannya atau ditanyakannya supaya ketika Maria menjawab, dia mengatakannya bukan hanya dengan pikiran, tapi dia mengucapkannya dengan kata-kata bahwa Tuhanlah yang dia cari. Bukan untuk kepentingan Tuhan karena Tuhan tidak tahu, tetapi untuk kepentingan kita, untuk bisa menyadari keadaan kita. Ayat 15 mengatakan bahwa Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepada Yesus, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi dia lagi saking bingungnya, di mana ini mayat Yesus? Di mana, siapa yang sudah mengambil? Siapa yang sudah mencuri? Karena waktu dia datang pagi-pagi itu kan batunya sudah terguling, sudah tidak ada mayat Yesus di situ. Jadi dia udah nggak tahu mau nanya siapa. Akhirnya yang dia tanya adalah orang itu. Tuan, jikalau Tuhan yang ambil dia, kasih tahu di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kita bisa bayangkan ini pun adalah kalimat yang sebenarnya lucu ya. Yesus itu kan tukang kayu. Saya bayangkan pasti secara fisik badannya besar. Maria dan Yesus itu adalah seorang laki-laki. Maria adalah seorang perempuan yang pastinya lebih kecil, ya kan? Saya sangat tidak yakin bahwa Maria itu secara fisik bisa mengambil mayat Yesus, menggendong mayat Yesus, dan membawa mayat Yesus itu dari tempat di mana dia pikir seseorang menyembunyikannya. Tetapi dia dengan pedenya berkata bahwa kasih tahu di mana mayat Yesus. Nanti saya akan ambil itu. Kenapa? Karena bertemu dengan Yesus
jauh lebih berharga bagi dia. Dia nggak pikirkan apa halangannya. Dia pikirkan bagaimana saya cara angkatnya. Saya pakai apa ya? Apa saya harus panggil orang atau bagaimana? Itu tidak menjadi suatu prioritas buat Maria. Tapi buat Maria, kasih tahu saja di mana Yesusku. Kasih tahu saja di mana Tuhan. Maka aku akan datang untuk mengambilnya. Saudara, seringkali ketika Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, kita terlalu banyak alasan. Kita selalu mengatakan ketika Tuhan panggil, oh sudah saatnya doa pagi, doa petang, atau mungkin hal-hal yang lain di mana saat-saat di mana kita mengalami krisis dan Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, kita banyak alasan. Ada Tuhan nggak bisa lah, saya lagi sibuk. Tuhan mana bisa sekarang? Tuhan lihat aja nih, saya lagi masak nih. Tuhan, saya nggak bisa Tuhan. Kita banyak sekali alasan. Kita berpikir nggak bisa lah Tuhan, saya nggak akan sanggup menanggung beban saya. Tetapi Maria Magdalena tidak melakukannya, saudara. Dia berkata, kasih tahu saja, maka aku akan melakukannya. Kata Yesus akhirnya kepadanya, Maria. Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saya pikir kalau saya jadi Yesus, saya mungkin nggak akan menampakkan diri saya pertama kali kepada Maria Magdalena pada waktu saya bangkit. Saya mungkin akan pergi ke Pilatus, ya kan? Supaya dia kaget, nih kamu sudah salibkan saya, tapi saya bisa hidup kembali loh. Lihat kan apa yang saya katakan itu benar. Saya mungkin bisa pergi ke imam besar pada waktu itu, dan saya juga akan mengatakan nih, kamu itu salah, kalian semua umat yang sesat, kalian sudah membunuh saya. Mungkin saya akan lakukan seperti itu. Tetapi waktu Yesus bangkit, satu-satunya orang yang tercatat yang bertemu pertama kali dengan dia adalah seorang wanita yang dianggap hina, yang bernama Maria Magdalena. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana sukacita Maria Magdalena ketika dia akhirnya bisa mengenali Yesus. Yesus yang dia kasihi. Dan akhirnya bisa dia lihat bukan dalam keadaan jenazah orang meninggal, tetapi dalam keadaan tubuh yang hidup dan sehat. Saudaraku, saya percaya pasti ini adalah sukacita yang tidak terhingga bagi Maria. Sehingga kalau boleh waktu itu memang mungkin akan peluk Yesus, dia akan sujud di bawah kakinya atau bagaimana. Tapi kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apa maksud Yesus katakan jangan memegang aku, cling on? Di sini bukan berarti bahwa oke, kamu jangan sentuh saya ya. Mungkin Maria waktu itu udah mau sujud sembah di bawah kaki Yesus. Tapi bukan itu, bukan masalah memegang secara fisik. Yang dimaksud di sini dari kalimat aslinya adalah janganlah engkau menahan aku. Janganlah engkau menahan aku supaya jangan kemana-mana gitu loh. Karena memang dia belum pergi kepada Bapaknya dan dia perlu bertemu dengan murid-muridnya sekali lagi sebelum dia naik kepada Bapaknya. Jangan engkau menahan aku di tempat ini. Ya, jadi bukan masalah dia nggak boleh sentuh, nggak boleh pegang, bukan itu konteksnya. Nah, Yesus kita tahu bahwa hari pertama itu Yesus bangkit. Dan Yesus setelah bangkit dia bisa saja langsung pergi ke Galilea, ke Bait Suci di Yerusalem, tapi enggak saudara. Dia tetap dikubur karena dia menunggu satu orang yang paling setia terhadap dia. Dia menunggu Maria. Dan dia memilih Maria, seorang wanita, bukan rabi, bukan seorang pria yang waktu itu lebih dihargai, seorang wanita yang hina, yang sempat
kedapatan berbuat zina, yang sempat kerasukan 7 setan, walaupun itu tidak dicatat ceritanya di dalam Alkitab. Hanya disebutkan, tapi bagaimana kronologisnya tidak dicatat. Yang waktu itu mendengarkan sabdanya dan duduk di kakinya. Dia memilih seorang wanita yang mungkin bagi mata dunia itu dianggap rendah untuk menyampaikan pesan kebangkitannya bahwa juru selamat sudah bangkit. Saudaraku, kalau Maria dapat menitipkan pekabaran kalau Tuhan dapat menitipkan pekabaran kebangkitannya kepada Maria, pekabaran yang sangat penting kepada seorang wanita seperti Maria, maka dia juga dapat menggunakan kita untuk membawa suatu pesan pekabaran tentang kedatangannya yang kedua kali. Bukanlah alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak punya talenta, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa berdoa, saya tidak ada alasannya, saudara. Karena Maria Magdalena yang begitu dianggap rendah dan hina pun Tuhan mau pakai. Maria Magdalena yang masa lalunya kelabu, bukan hanya kelabu ya, udah gelap, udah hitam, pekat. Tapi Tuhan masih mau pakai dia untuk bisa membawa pekabaran yang Tuhan ingin titipkan bagi dunia. Apalagi kita yang sudah begitu diberkati, diampuni, dan dikasihi oleh Tuhan. Selayaknya lah kita mengambil suatu peran untuk membawa pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali dan bawakan itu ke seluruh dunia. Saudara, marilah kita datang ke kaki Yesus untuk meminta kerinduan untuk memberitakan Injil. Kalau seandainya kita berada di dalam posisi Maria pada saat itu, dan kita nih, bukan Arlen nih, bukannya Maria yang ada di situ, mungkin saya akan berpikir ketika Yesus menyuruh saya untuk kasih tahu semua yang lain gitu bahwa saya sudah bangkit. Saya mungkin akan berpikir dan bertanya kepada Yesus, Yesus, Engkau tahu saya siapa? Mereka mungkin tidak akan percaya. Mereka mungkin akan menolak. Mereka semua udah lari, Yesus. Kalau Yesus utus saya bawa pekabaran ini, mereka tidak akan percaya Yesus. Utus orang yang lain. Tapi Maria memiliki iman yang luar biasa dan hubungan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus sangat mengasihi dia. Maria tidak bertanya apa-apa, tidak memberikan alasan apa-apa. Ketika Yesus menyuruh dia untuk memberitahukan kepada yang lain, dia melupakan semua alasan dia dan dia bangkit untuk pergi memberitahukan kebangkitan Yesus kepada semua orang yang dia kenal. Marilah saudara, kita datang ke kaki Yesus untuk meminta kerinduan untuk memberitakan Injil. Karena sesungguhnya kerinduan untuk memberitakan Injil ini setengahnya pun kita belum miliki. Dan kita harus datang meminta kerinduan, beban atas jiwa-jiwa yang masih terhilang di sekitar kita. Bukan karena kita punya kerinduan itu, tetapi memohon agar Tuhan yang menitipkan kerinduan itu di dalam hati kita masing-masing. Saudara, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang masih kecil. Dia berjalan dan dia berjalan dan dia berjalan. Dan akhirnya kemudian dia tersesat. Dia tidak tahu jalan untuk pulang. Bagaimana? Akhirnya setelah dia mencoba jalan ke kiri dan ke kanan, dia kemudian menangis ketika dia menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana jalan pulang. Kemana, lewat mana jalan yang benar untuk dia bisa pulang ke rumah. Akhirnya masyarakat setempat memanggil seorang polisi untuk menangani anak ini. Polisi itu kemudian bertanya, "Nak, rumahmu di mana? Kamu tahu nggak rumahmu di mana?" Dan dia dengan menangis dia katakan, "Saya tidak tahu di mana rumahku. Saya tersesat. Saya nggak tahu jalan pulang bagaimana." Terus polisi ini katakan bahwa, "Tenang, nak, tenang. Coba kamu ingat baik-baik. Di mana rumahmu?"
Anak ini kemudian berhenti menangis sejenak dan dia berusaha menghapus air matanya dan dia mencoba dengan mengingat-ingat di mana letak rumah dia. Dan akhirnya dia menjawab kepada polisi itu. Dia bilang, "Pak, di dekat rumah saya ada jadi ada satu gereja tapi di atasnya itu ada salib. Rumah saya dekat situ, Pak. Kalau saya tahu kalau Bapak antar saya sampai ke salib itu, maka saya tahu jalan pulang." Saudaraku yang terkasih, saat Maria datang ke salib, ia menemukan jalan pulang ke rumahnya. Maria adalah seorang yang berlumur dengan dosa, cemar oleh dosa, bahkan dirasuk oleh setan. Tetapi ketika dia datang bertemu dengan Yesus di bawah kakinya, mengikuti Yesus sampai ke salib, bahkan sampai ke kuburnya, Maria menemukan jalan pulang ke rumah. Dia mungkin tersesat di dalam dunia yang gelap ini. Sama seperti anak kecil tadi, dia nggak tahu jalan pulang. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, mengikuti dia, ada di kaki Yesus sampai disalib, maka dia menemukan jalan pulang ke rumah. Bagaimanakah jalan kita bisa pulang ke rumah? Sama juga seperti itu. Saat kita datang ke salib, melihat tanda demonstrasi kasih yang terbesar di alam semesta ini, maka saudara, kita akan menemukan jalan pulang ke rumah. Kalau saudara perhatikan ketujuh pertemuan Yesus dengan Maria Magdalena, saat Maria Magdalena di sepanjang 7 pertemuan ini datang ke kaki Yesus dengan berbagai peristiwa, dan bahkan waktu itu saya katakan bahwa dia datang sebagian besar peristiwanya bukan untuk senang-senang, tetapi datang ke kaki Yesus dengan menangis. Maka kalau saudara bisa lihat ada langkah-langkah, ya, saya sangat merekomendasikan agar saudara-saudara setelah mendengarkan 7 pertemuan Maria Magdalena dengan Yesus ini, untuk kembali membaca buku Steps to Christ, ya, kebahagiaan sejati, ya, atau buku baru yang diterbitkan IPH saat ini yang diterjemahkan ulang, sudah sangat luar biasa terjemahannya, yaitu berjudul Langkah kepada Kristus, Steps to Christ. Di dalam 7 pertemuan kita atau 6 hari pertemuan kita dengan 7 topik, di sini kita bisa lihat bagaimana kasih Allah kepada manusia, kasih agape. Di sini kita bisa melihat bagaimana keperluan orang berdosa akan seorang juru selamat, seperti yang dirasakan oleh Maria. Di sini kita bisa melihat dan belajar tentang pertobatan, tentang pengakuan dosa, tentang penyerahan diri, bagaimana Maria menyerahkan dirinya sepenuhnya, tentang iman dan penerimaan, tentang ujian penurutan, tentang bagaimana bertumbuh ke arah Kristus, tentang bagaimana kita harus menjalani hidup dan pekerjaan, tentang bagaimana kita mengenal Allah, tentang berdoa, tentang apa yang harus kita lakukan terhadap kebimbangan, dan tentang bagaimana kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Maria datang di kubur itu pada pagi-pagi benar di hari pertama dengan perasaan duka cita yang mendalam. Tetapi ketika dia meninggalkan kubur itu, dia dipenuhi dengan sukacita yang terbesar yang pernah dia rasakan di dalam hidupnya. Saudaraku, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita ini, adalah satu-satunya kesempatan bagi kita untuk kita bisa membuktikan bahwa kita mengasihi Yesus. Adalah satu-satunya kesempatan di mana kita bisa datang selalu di bawah kaki Yesus, seperti yang dilakukan oleh Maria. Karena ketika suatu waktu Yesus datang untuk menjemput kita, dan ketika kita masuk ke dalam kerajaan sorga, di saat dimana Yesus akan memberikan mahkota kepada masing-masing dari umat tebusan, di situ juga kita akan datang kembali ke kaki Yesus untuk menerima mahkota yang dikaruniakan olehnya. Tetapi sesaat kemudian kita pun akan datang ke kaki Yesus untuk menyerahkan kembali mahkota yang kita terima.
dengan berkata kepada Yesus, Yesus, mahkota ini adalah milikmu. Aku tidak layak mengenakan mahkota ini. Karena sesungguhnya Engkau yang sudah mengangkat saya dari jurang dosa. Mahkota ini tidak layak untuk saya pakai, Tuhan. Karena apa yang saya lakukan di dalam kehidupan saya hanyalah dosa-dosa dan kejahatan. Tetapi Engkaulah seperti Maria Magdalena yang sudah mengangkat saya, yang sudah menyelamatkan saya, yang sudah menggendong saya, sehingga saya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kita akan sujud menyembah Yesus di kakinya, menyerahkan mahkota yang kita terima. Pertanyaannya saudara, sebelum waktu itu datang, maukah kita datang di kaki Yesus? Kalau di dunia ini kita tidak terbiasa untuk datang di kaki Yesus, untuk mendengarkan sabdanya, untuk menangis, mencurahkan isi hati kita kepada Yesus. Kalau kita ada masalah pergumulan, kita lebih terbiasa untuk pergi ke orang, telepon orang, WA orang, atau mungkin apa, kita cari penghiburan, kita cari sukacita dari dunia. Dan kita tidak datang ke kaki Yesus. Bagaimana bisa kita suatu hari kelak datang ke kaki Yesus untuk menyembah di bawah kaki Dia? Oleh karena itu, saudara, sepanjang minggu ini, dari pelajaran sepanjang minggu ini, kembali pertanyaan yang sama yang ditanyakan kepada kita secara pribadi. Maukah kita datang di kaki Yesus saat ini dan setiap saat selamanya, seumur hidup kita, datang ke kaki Yesus untuk menerima kasih karunia-Nya. Jika saudara mau, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kekal, Allah yang mulia, kami bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Engkau, yang berkemurahan, panjang sabar Tuhan terhadap kami yang keras kepala ini. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, memohon agar Engkau memberikan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami untuk bisa menemukan jalan kami pulang ke rumah. Kami adalah orang-orang berdosa yang tersesat oleh karena pilihan-pilihan yang salah yang kami buat sepanjang umur kami. Tapi kami tahu bahwa ketika kami datang ke kaki Yesus dan memandang kepada salib, maka kami akan menemukan jalan pulang ke rumah oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Saat ini Tuhan, ingatkan kami. Biarlah pelajaran yang sudah kami pelajaran sepanjang minggu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi terus menegur kami, mengingatkan kami untuk datang ke kaki-Mu dan menyembah Engkau, sahabat kami, Tuhan kami secara pribadi yang menyelamatkan kami. Berikan kami kuasa Tuhan dan ingatkan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hamba-Mu dapat membagikan bahan ini kepada saudara-saudara hamba-Mu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang luar biasa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.